ala khawfir wa ayyam ridho wa selalu biru billahi alamin wa salatu wassalamu ala daripada perbuatan yang makruh agar di dalam ibadah sholat ini menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian makruh meletakkan tangan di atas pinggang tanpa ada keperluan. Apa sebabnya? Disebabkan sangat dilarang merupakan tanda orang yang sombong. Nah, ketika sholat jangan sampai kita meletakkan tangan di sini di atas pinggang seperti ini. Ini benar-benar daripada kesombongan. Ya, masa kita di depan Allah yang sedang berhadapan kepada ini, maka makruh perbuatan yang menjadikan daripada sifat kesombongan. Jadi makruh, ya, kecuali ada keperluan. Tadi sakit pinggangnya atau dia ada yang sobek misalnya ketika berdiri, ada aurat kelihatan, itu boleh saja. Dan yang penting ada hazard, ada keperluan ketika dia memegang pinggangnya dengan dua tangan. Tapi kalau tidak ada keperluan, ya, maka punya makruh. Kemudian dua ayat yang didorong asal dan makruh merendahkan kepalanya pada waktu ruku. Yang ketika ruku antara kepala, leher, kemudian punggung ini rata, ya, rata. Jangan kepala ke bawah dulu, ya, atau terlalu apa? Orang seharusnya itu memegang kedua lututnya, ini betis dipegang. Kalau itu apa? Terlalu ke bawah, ya, itu makruh juga begitu, ya. Jadi harus perhatikan ketika kita dalam posisi ruku. Kemudian qira'atul surati fi lisati mawdi'ati, dan makruh membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Ini makruh. Yang sampai sebagai sholat isya yang disunahkan membaca surah itu adalah setelah Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ketiga keempat ini tidak disunahkan. Dibaca surah setelah Fatihah, maka hukumnya makruh. Itu kelihatannya kalau secara zahir orang benar, ya. Orang-orang yang pada baca surah, dia baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Kalau secara zahir, secara asal kata, memang benar. Ya, tapi karena dia juga belajar, ada perbuatan makruh, tidak boleh. Kecuali kalau orang tersebut jadi makmum masbuk ngikutin imam pada rakaat ketiga dan keempat, maka dia kurang 2 rakaat lagi, maka dia disuruh untuk menambah daripada kurang rakaat tersebut 2 rakaat. Maka ketika dia mengerjakan rakaat yang bukan kekurangan, ya, karena tidak ikuti pada rakaat ketiga dan keempat, nah baru disebutkan dia disunahkan membaca surah. Meskipun itu hitungannya adalah rakaat ketiga dan rakaat keempat, gitu ya. Nah, kecuali itu tadi itu kalau dia masuk ikut berjamaah dengan imam. Karena dia ikutin karena sholat rakaat ketiga dan keempat, maka dia harus menambahkan 2 rakaat. Nah, itu Pakai apa? Surah 2. Surah. Iya, jangan
Fatihah doang, biasa Fatihah doang saya dulu biasa begitu. Iya, Belum tahu mah. Fatihah doang. Fatihah aja saya baca, ketinggalan. Rata-rata sih semua begitu. Fatihah doang Ketinggalan, cukup. ya. Ini tahu namanya baru. Ya, ya. Kemudian illa iman subiqal ulat wasaniyati fayaqra'uha fil akhirati, kecuali bagi orang yang ketinggalan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, maka disunat maka dia membaca surah pada rakaat dua terakhir, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya. Kemudian wal istinad ila ma yasbutu bisukudi, dan makruh bersandar kepada sesuatu yang bisa membuatnya jatuh apabila sandarannya jatuh. Ini sholat di belakang tiang atau di samping tiang atau sholatnya di belakang tembok atau sholat musik senderan. Sholat senderan belakang senderan. Makanya punya makna. Kalau seandainya yang dia sandarkan itu jatuh, dia jadi tidak. Nah, itu orang senderan namanya. Maka sholat seperti itu makna. Ya. Harusnya jangan senderan. Ya. Kalau mau ke atas misalnya ada mau naik lagi kalau kubnya, kemudian badannya kurang enak, boleh nggak apa-apa megang cuma jangan senderan. Kemudian berziyadah fil jasadi istirahati, dan menambahkan waktu pada duduk istirahat ala qadri dulusi baina sajdataini, melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Nah, duduk istirahat itu yang pas bagaimana? Duduk istirahat itu ketika ingin menambahi rakaat kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah kita sujud kedua kali, maka kita harus naik lagi berdiri. Nah, itu sunnahnya adalah duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu jangan terlalu lama, tidak boleh melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Karena hal itu sunnah memang. Nah, kalau sudah terlalu itu hukumnya rukun fardu. Nah, seberapa lama? Ya sekedar kita membaca doa yang ada di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Nah, maka ada ketika sujud kedua kemudian duduk nggak lama sebenarnya lagi. Ya itu sunnah. Nah, tapi kalau kelamaan, yang kelamaan seperti duduk di antara sujud lama itu, maka hukumnya makruh. Kemudian wa talaqu tasyahhud awali, dan makruh memanjangkan tasyahhud awal. Ini makruh. Tasyahhud awal cukup membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan wa ala aminnya saja ini menjadi pertentangan. Apakah tetap disunahkan atau tidak disunahkan? Ini rakaat tasawuf pertama nih, ya. Ada yang mengatakan cukup pada selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian ini lagi. Ada yang mengatakan ya jangan segitu, ya untuk ikramnya harus disambung dengan wala ali. Nah, maka ulama memperbolehkan sekedar membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Maka namun kalau lebih sampai kita ke masjid misalnya, nah maka punya kelamaan itu lah, ya. Jadi jangan lama kalau duduk atau kalau tasyahud awal atau tahiyat awal. Ya. Kemudian wa fihi, dan berdoa pada tasyahud awal. Ini makruh. Berbeda nanti ketika tasyahud akhir, berdoa itu memang disunahkan. Nah, tapi kalau tasyahud awal ini tidak boleh, makruh. Karena dia cuma sebentar doang. Kemudian buatan doa di tasyahud akhir, dan makruh
meninggalkan doa di dalam tasyahud akhir. Nah, kebalikan, kalau tasyahud akhir tidak membaca doa, maka punya makruh. Kata dia itu hukum sunnah. Jadi kalau meninggal perkara sunnah, maka menjadi makruh. Ya, meskipun doanya tidak begitu banyak, tidak masalah. Itu menjadi doa. Innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil dan doa. Boleh nggak? Boleh sudah. Yang penting itu sudah disebutkan di dalam bacaan ayat akhir itu menjadi doa. Diskusi apalagi terbanyak. Itu boleh saja. Bukan hatinya boleh juga ya. Dan doa tersebut yang apa namanya, yang menjadi yang pernah Nabi baca atau sahabat pernah meriwayatkan bahwa doa ini dibaca di dalam tasyahud akhir. Kalau doanya bukan termasuk daripada Nabi atau sahabat meriwayatkannya, maka cukup bilang mati saja. Kemudian waqalatul imami fi aqal salati, dan makruh bersamaan imam di dalam perbuatan sholat. Ini kita kalau dalam pergerakan sholat, seharusnya imam terlebih dahulu menyelesaikan itu pun baru kita. Nah, begini, imam baca Fatihah selesai, kemudian baca surah, kan makmum baca Fatihah. Ketika imam ruku, maka makmum jangan langsung ruku. Ya, imam selesai dulu rukunya, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Imam tidak, Sallallahu liman hamidah, baru makmum Sallallahu liman hamidah. Itu sebenarnya gitu. Kalau dia berbarengan, imam ruku langsung ruku juga, imam tidak langsung juga berbarengan tuh gerakan imam kayak orang gitu. Disamain sama makmum dan imam nyamain. Nah, maka itu hukumnya makmum. Ya. Alhamdulillah ya, enggak ada. Jadi jangan bersamaan di dalam gerakan imam ketika waktu sholat, jangan. Ya. Ada dua. Tidak boleh dua. Ya. Nanti bisa kalau hitungannya lebih daripada dua rukun bisa batal. Ya. Bahkan yang sering mendahului imam gerakan satu rakaat satu rukun itu nanti di akhirat hitungannya bukan manusia lagi. Entah ini lehernya. Makanya ini harus perhatikan kita nih. Ya, harus sabar memang, imam sabar. Padahal imam bersabaran, sabar. Ya, imam selesai itu, nah, saya betul. Ya. Kemudian wajah fi mawqil isra, dan makruh membaca jahar di tempat isra sir. Nah, kapan itu? Ketika waktu sholat zuhur, asar. Nah, ini kan sunahnya sir. Bacanya jahar kencang. Ya, maka hukumnya makruh. Begitu juga ketika bacanya jahar, dibaca sir, maka hukumnya makruh. Kapan? Ketika sholat maghrib, sunahnya jahar. Pada rakaat pertama dan kedua, jahar kencang. Bagi imam atau sholat sendiri. Nah, baca sir, maka hukumnya makruh. Wal israru fi mawqil jahri, dan sir pada tempat jahar. Kebalikan dari itu, makruh di tempat jahar, kemudian dibaca sir. Makruh di tempat sir, dibacanya jahar. Kemudian wajah khalfal imam, dan makruh jahar di belakang imam. Jadi sahabat, makmum seharusnya sir dari sholat pertama sampai akhir. Entah itu sholatnya ada yang tempat jahar seperti maghrib, isya, subuh. Kalau jadi makmum, sunnahnya adalah sir, nggak boleh jahar. Bahkan bisa menjadi haram
wa yahrumu dzakru in syaqasa ala ghairihi, dan haram bagi setiap orang yang membaca jahar jika mengganggu ketenangan orang lain. Ya, ini imam nih bacanya jangan kedengeran sampai belakang-belakang, ganggu kira-kira ganggu yang lain. Ya, sangkaan makmum yang lain itu ada suara imam, ternyata suaranya makmum juga. Nah, maka itu menjadi Kemarin Ustaz, saya sembahyang johor lagi hujan di Royal. Itu mau ke speaker, apa saya tanya jamaah, emang itu biasa begini sembahyang jamaah maka orang keluar dengeran. Di imamnya dia doang suka begitu Pak, ada suaranya bagus, saya kori. Tapi maka speaker, wah berisik amat siang-siang jam 12. Maka speaker Pak, Allahu Akbar. Kami Allah lima sampai speaker semuanya makanya. Hah? Kagak soalnya ya bacaan surah mah enggak itu. Kencang tapi kan ganggu itu. Ya, Jadi harusnya. Kalau yang intikal apa sunnah ya. Iya. Intikal yang perpindahan antara rukun satu rukun lain di sunnah. Ini kan takdir. Ya. Dia baru tahu ya. Kemudian waktu tuh sholat di masjid dan waktu sholat di tempat pembuangan sampah. Ini tempat pembuangan sampah jangan bersolat. Makruh meskipun kita yakin daripada kesuciannya, bersih dan suci misalnya, udah rapiin, tapi di tempat buang sampah maka hukumnya makruh ya. Karena bisa mengganggu di dalam sholat. Dan sholat ini kan suatu ibadah yang dimana harus kita berhadapan dengan zat yang maha agung di Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang hina itu sampah makruh. Ya kalau ada lagi sudah ada masalah ya. Kemudian buatkan zaroti dan makruh sholat di tempat penyembelihan hewan. Ini makruh ya, tempat jaga. Ini jangan sih sholatnya. Karena itu nanti akan kemungkinan campur dengan darah, ya najis darahnya, atau campur dengan orang misalnya. Ya ini dikhawatirkan seperti itu, makanya punya hak. Kemudian buat tori fil bina'i dan waktu sholat di dalam bangunan, artinya jangan sholat di tengah jalan, jangan sholat di tengah jalan. Kecuali memang sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha yang dimana memang jamaahnya mudah keluar itu boleh saja sementara Pak. Tapi kalau di masjid masih kosong, apa yang mau jalanan? Jadi makruh ya, mengganggu orang jalan, apa yang bisa di sini? Itu Pak. Jadi mengganggu sedang beraktivitas ini makruh. Kemudian wajib yang wajib ya, dan makruh sholat di dasar lembah, maka tawaki sairi bersamaan ada kemungkinan datangnya banjir. Jadi kalau di daerah tengah atau Arab itu Timur tempatnya banyak lembah-lembah ya. Maka kalau sholat di bawah lembah-lembah tersebut kemungkinan ada banjir seperti hujan. Karena kalau hujan saat itu kan setahun berlalu, jadi kemungkinan sekali hujan banyak. Nah, ketika hujan deras, maka kemungkinan banjir ada. Lagi sholat Allah hujan, nah, maka kan kalau ada banjir yang datang, apa dirinya? Itu kan mengganggu di dalam sholat itu. Nah, maka hukumnya makruh. Carilah sholat tempat aman. Yang sekiranya kalau ada banjir juga tidak mengganggu kita sholat. Ya. Kemudian wakami sadi dan makruh sholat di gereja. Jangan sholat gereja ya. Sholat gereja jangan. Nah, kecuali gerejanya memang sudah diubah menjadi masjid. Nah, ya. Banyak di negara-negara Eropa yang gereja tidak kurus dibeli orang Islam,
diubah tuh dalamnya semuanya apa menjadi masjid, boleh saja itu ya. Diubah dengan gereja tuh ada salib misalnya. Islam lumayan gitu kan. Ada sholat di situ lagi. Ini mengganggu daripada kerusuhan sholat. Yang tidak ada lambang agama yang ada kita kadang berkhusyuk, apalagi ada lambang agama orang lain. Nah, agama lain. Maka itu menjadikan apa? Was-was, ya, tidak tenang. Masa sekarang menyumbang, seperti itu kan ya. Maka yang punya makhluk. Kalau bisa jangan situ sholat yang terlalu. Kemudian wali adi dan makhluk sholat di tempat apa? Di adi itu biara, ya. Kalau kita seperti kayak kuil, biara. Jadi jangan ya. Kemudian wal maqbarati dan makhluk sholat di perkuburan. Ini makhluk. Nah, jadi seakan-akan menyembah kuburan dan jadi ini kuburannya yang mana tidak dibongkar. Kalau yang sering dibongkar-bongkar itu nggak boleh. Kenapa? Karena takut bumbunya itu bercampur dengan najis, bekas bangkai manusia. Nah, kalau dibongkar itu kan bercampur dengan bangkai manusia. Nah, nanti bumbunya bisa menjadi najis. Tapi kalau kuburannya tidak pernah dibongkar yang tadi, nah kita kan sudah kuburan, ya maka hanya buktinya makhluk. Ya kayak Banten. Iya. Nah, tadi itu nggak boleh sebenarnya. Ya, ada masjid itu. Iya. Mungkin asalnya masjidnya belum situ. Bisa dipindahkan kuburan karena pembesaran atau pelebaran masjid, itu kuburan ada. Karena teman saya tanya, ya, nah itu seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada, ini gimana solusinya? Masa kita bongkar kuburan? Nah, ini kuburan bukan sembarang orang. Ternyata warga-warga seorang ulama besar. Kata beliau, ya kalau memang mungkin dibongkar, ya sudah dibikin aja kayak kotak begitu. Jadi seakan-akan seperti tempat akuntan di situ. Nah, jadi orang tidak menganggap bahwa itu adalah kuburan. Salah satu solusi kalau memang di masjid ada kuburan, jadi jangan ada kuburan benar-benar. Nah, takutnya, seakan menyebab kuburannya. Ya maka aku ya kalau sholat di kuburan. Kemudian wal hamami dan makruh sholat di pemandian. Nah, pemandian ini sebagai budaya umum. Ya, ada kolam renang, kemudian ada tempat buat istirahat di situ. Nah, sholat di situ makruh. Kecuali memang tempatnya dikhususkan buat sholat di situ. Boleh. Orang kecil-kecilan. Ya, ini kan dia sholatnya digabung sama tempat pemandian. Nah, ini makruh. Ya, orang-orang mandi kasih kami awal, ya meskipun darah kita pakai celana, pasti ada kelihatan juga awalnya. Dan musola kelihatan, inilah kelihatan. Makanya aku tuh menghindarinya ya jangan sholat di mandian. Orang tempat kebanyakan kulit awal, apalagi kalau kita sekarang sih Indonesia kan campur ini perempuan, ya, yang khusus laki-laki aja kita dimaklumkan, apalagi ada campur gitu. Kemudian buat marwah dibeli dan makruh tempat istirahat wanita. Karena salah satu tempat istirahat wanita ini tempatnya setan. Ya, setan berbentuk di tempat-tempat peristirahat wanita ada tempat minum, tempat makan, gitu. Atau dikatakan juga tempat istirahatnya hewan, kandang ke kandang. Karena kambing, ada kerbau misalnya. Ini kadang keinginan ada najis di situ dia bersihin misalnya. Tetap kemudian makruh. Ya kalau ada najis ya boleh. Ya, biasa daripada sholat. Ini makruh. Setan senang akan berada di tempat kandang-kandang hewan tersebut. Karena itu sifatnya kotor, setan kotor. Kemudian puasa il ka'bah dan aku sholat di atap
empat kotak. Yang atasnya itu ada tuh kayak atap. Ya, kayak itu sholat di atas atap. Ya. Kemudian wasawbin fihi tasawwur, makruh sholat memakai baju yang mempunyai gambar. Harusnya yurihi atau sesuatu yang membuat lalai. Nah, ini kalau sholat memang makruhnya pakai pakaian yang polos, apalagi warna putih, atau polos dan hitam. Minimal polos, jangan sampai ada gambar-gambar. Kaos pemain bola nggak akan pakai sholat. Tidak ada mereknya. Nah, ya, sampai kalau gambar-gambar Masuk aja udah sholat ya. Ya, kita apaan gambar seharusnya kita ngobrol ini memperhatikan gambar. Ini makruh ya. Wabil khusus ketika sholatnya berjamaah, berbeda kalau sholat sendiri karena berjamaah banyak orang. Di belakang kita pasti ada orang menjadi daripada baju yang kita pakai. Dagang-dagang mampir. Kawas penyilek. Itu kan kalau imam pakai batik sholat jadi imam ya sholat itu kan. Itu tadi yang sholat ada bergambar, pakaiannya makruh. Kalau dia bukan berarti tidak sah sholatnya, tidak sah. Ya kalau belum disyarat, cuma makruh saja karena mengganggu jamaah yang lain. Batik harus putih. Di dalam khusyuk sholat atau sesuatu yang berbalik. Tambah. Oh, iya. Nah, itu namanya ditauhid, memperkuat. Kalau kita ada keraguan, ya boleh saja. Diulang lagi. Ya. Kalau memang itu kita ada keraguan, ya boleh saja. Boleh saja. Berarti kita ada keraguan, tak ada huruf yang kurang, tak ada kurang pasir, boleh. Kemudian wartawas dulu dan makruh memakai penutup muka. Ini muka menutupi untuk makruh ya. Meskipun itu tidak kelihatan, kalau menutup semua. Ini biasanya kalau sholat mesti dingin. Kalau di Arab itu orang tutup semua tempatnya. Mata aja. Ya, tinggal jidatnya juga kelihatan, mata gitu. Maka punya makruh seharusnya dibuka semua mukanya. Sama makruh. Wartaba kubu dan cadar. Ini makruh juga ini. Kalau tatassuh itu biasa buat laki-laki untuk buka, kalau tanah cadar buat perempuan. Maka kalau sholat itu seharusnya dibuka daripada cadar. Dan kalau perempuan cadar kan, Iya. cuma semua ini. Mata semua ada mata doang. Nggak bisa. Seandainya dia buka misalnya, makruh hukumnya. Kalau itu betul ya besar. Kemudian wa'inda balaghatin naumi dan makruh sholat ketika saat kantuk. Jadi saat kantuk ini, kantuknya berlebihan maksudnya ya. Nanti ditakutkan ya tidak khusyuk ya dengan syarat Bacaan. ya tidak khusyuk, tapi syaratnya nih kalau di dalam ketika dia saat kantuk, kalau waktunya masih luas, contohnya ini bisa waktu kalau terus dikerjakan kalau bisa, waduh bisa nggak khusyuk. Paksa ya. Terhadap tidur dalam sholat, ada sholat tidur, saking kantuknya. Kalau waktunya masih luas, tidur dulu deh. Ya tidur dulu. Bisa. Kita sholat kapan? Tidur semalam, boleh nggak? Boleh. Karena masih ada waktu panjang.
ya. Berbeda kalau waktunya sempit seperti maghrib. Maghrib waktu banget jangan tidur mah, langsung sholat. Ya, paksain. Kenapa? Waktu sempit. Kalau tidur ya bagus masih bisa. Ya. Ya subuh juga sama. Jangan tangannya senang. Nempelnya kok langsung langsung ke siang lagi. Ya. Jadi kalau terlalu ngantuk banget, nah ini memang seharusnya istirahat dulu, tapi aku tidak busuk. Ya. Tapi dengan syarat waktunya masih luas. Isa doang. Nah ini perkara yang makruh di dalam yang seharusnya yang kita hindari agar sholat kita benar-benar ya sempurna di hadapan Allah.